Setiap pagi, sebelum banyak orang terbangun, ada harapan yang mulai diolah perlahan agar mengembang. Di dapur sederhana ini, tangan-tangan yang tekun bekerja bukan hanya membuat roti, tapi juga merawat mimpi yang tak pernah berhenti mengembang. Aroma hangat yang keluar dari oven ini adalah saksi perjalanan panjang seorang perempuan bernama Ibu Vini. Nama saya Vini, nama usaha saya itu Rifa Cake, yang mana nama itu diambil dari nama anak saya. Ini sebelah saya adalah anak saya. Usaha itu berdiri sejak 2010. Di saat itu ya betul-betul mau menyerah memang, cuma dulu usaha ini bukanlah sesuatu yang langsung besar. Ia dimulai dari keyakinan kecil dan keberanian untuk mencoba. Ilmu yang pernah dipelajari, sertifikat yang tersimpan rapi, bukan sekedar kenangan. Ia adalah janji pada diri sendiri bahwa suatu hari keahlian itu akan menemukan jalannya. Dan hari itu pelan-pelan datang. saya dulu tinggal di Jakarta, kami kerja di Jakarta. Terus setelah memutuskan tinggal di Cigombong, di Bogor, jauh kan. Pikir-pikir ya buka usaha barangkali lebih menjanjikan gitu karena capek jadi karyawan ya. Akhirnya ya itu kita merintis berdua bersama suami, jadi usaha kita itu bersama suami, anak-anak, jadi kita bangun dengan keluarga gitu. Namun perjalanan tidak selalu semanis roti yang matang sempurna. Ada hari-hari ketika adonan gagal mengembang. Ada masa ketika pembeli tak kunjung datang. Dan ada malam-malam panjang yang diisi dengan pertanyaan. Apakah saya harus berhenti? Tapi di dapur kecil ini, Ibu Vini memilih bertahan. Jadi kalau dibilang jatuh bangunnya usaha saya itu kira-kira di tahun 2014. Di saat itu ya betul-betul mau menyerah memang. Cuma menyerahnya tuh gini, kita udah sewa rukonya mahal, terus kita juga udah bangun tempatnya sedemikian bagus yang banyak budget terbuang gitu kan, sehingga kita untuk survive bertahan itu kekurangan modal gitu. Waktu itu saya dikejar-kejar hutang, dikejar debt collector semua. Yang bikin saya, apaan lagi nih yang harus saya kerjain gitu. Saya tuh tetap jualan. Akhirnya saya buka bazar. Waktu itu di 2000, sekitar 2017 lah, 2015, 16, 17. Terus saya bazar yang semua orang kuenya banyak, rame. Saya hanya sebatas beberapa kue gitu. Hari kedua sampai hari ketiga. Hari ketiga saya di bazar, orang mulai nengok. Itu Masya Allah. Saya baru merasakan jatuh yang benar-benar jatuh. Yang untuk bangkit aja pun saya butuh tenaga ekstra. Terus tiba-tiba saya jualan itu yang langsung dikerubutin orang. Karena di balik setiap loyang yang masuk ke oven, ada keluarga yang menaruh harapan. Karena setiap roti yang terjual bukan hanya soal keuntungan, tapi tentang keberlangsungan hidup. Dan seperti adonan yang sabar menunggu waktu, usaha ini pun mulai menunjukkan hasilnya. Setelah dipegang sama anak saya, Rifa, dia ini fokus untuk mengembangkan sarmutnya gitu kan. Disitulah saya melihat bahwa anak saya ini ada bisa bakat untuk jadi pengusaha. Jadi saya semangat, ayahnya juga semangat gitu ya, bahwa Rifa Cake itu pasti bisa berkibar. Nah, untuk kelebihan dari produk kami itu, si sarmut ini, itu beda dari sarmut-sarmut yang lain. Jadi sarmut itu kan kepanjangan dari sarang semut. Sarang semut itu sebenarnya bolu karamel yang orang-orang tuh udah tahu, udah umum lah. Bolu karamel itu bolu jadul. Bolu jadul ya bolu yang bulat gitu. Tapi kami inovasikan menjadi kotak supaya kekinian dan ditambah lagi inovasi baru dengan tepung talas. Supaya lebih rendah gluten, lebih sehat. Ada keluarga yang hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Setiap Ramadan dan Lebaran, pesanan meningkat. Dapur semakin sibuk.
Namun disitulah rasa syukur terasa paling nyata. Karena dari dapur kecil ini, rezeki tidak hanya datang untuk satu orang, tetapi mengalir bagi banyak orang. Kalau di bulan Ramadan itu pembuatan kita produksi untuk satu item kue aja itu bisa di 200 piece. Misalnya untuk sus kita bisa bikin minimal itu di 200 dan kue-kue yang lainnya. Kadang-kadang itu tergantung kekuatan kita malahan. Kita mau bikin berapa banyak nih, alhamdulillahnya habis gitu. Omset kita juga berkali-kali lipat kalau di Ramadan. Kita sehari itu bisa sampai omsetnya itu 8 sampai 10 juta. Karena bukan aja produk dari Rifa Cake yang kita jual, di event bazar itu teman-teman UMKM yang dekat dengan kita sesama kecamatan itu titip juga jualannya di stand kita gitu. Jadi Rifa Cake itu menyediakan berbagai macam makanan, kue, basah. Kalau disebut mungkin, oh iya ini ada. Jadi jangan sampai orang cari, tau-taunya nggak ada gitu. Dalam perjalanan ini, dukungan dan pelatihan dari MNC Peduli menjadi bagian penting dari proses belajar dan bertumbuh. Dukungan sekecil apapun punya potensi besar jika dikelola dengan ilmu dan ketekunan. Dan dari situ, langkah Ibu Vini menjadi semakin mantap. Kemarin Rifa Cake itu mengikuti program Desa Emas yang diadakan oleh MNC Peduli, Innotek, dan Yayasan Setara Indonesia. Dari program tersebut sangat banyak manfaat yang kami dapatkan. Pertama, penghargaan yang kami terima itu membuat kami lebih dikenal. Kedua, peralatan-peralatan hadiah yang diberikan kepada Rifa Cake itu sangat membantu dalam kami memproduksi produk-produk lebih banyak. Dan kami juga mendapatkan ilmu yang selama ini belum kita dapat dari dinas, belum diajarkan. Kemarin kita dapat lagi tuh materinya dari MNC dan Innotek. Terus saya juga belajar untuk pitching. Hari demi hari berlalu. Roti yang dulu hanya dibuat di dapur rumah, kini tertata rapi di etalase toko. Mobil sederhana yang membawa roti-roti hangat itu menjadi simbol perjalanan dari rumah menuju harapan yang lebih besar. Rifa Cake ini karena berada di Cigombong ya, jadi untuk tetangga dan teman-teman sekitar yang dekat itu untuk mencari oleh-oleh kue itu kan nggak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Kita di Kabupaten Cigombong sudah bisa menyediakan aneka oleh-oleh khas Cigombong. Itu satu. Dan yang kedua, apabila Rifa Cake itu punya orderan atau pesanan snack box misalnya dari kantor-kantor gitu ya, kita selalu memberdayakan warga sekitar. Jadi Rifa Cake itu selalu merangkul untuk warga sekitar, memberi bantuan kepada kami, dan kami juga memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka gitu. Kini, usaha ini bukan hanya milik Ibu Vini. Ada karyawan yang menggantungkan penghasilan di sini. Ada pelanggan yang setia datang setiap hari. Dari bahannya sendiri mereka pakai tepung terigu talas ya. Dan itu tuh less gluten, jadi lebih sehat dan rasanya juga nggak kemanisan. Kalau dari aku sendiri sih rekomen banget ya buat sebagai oleh-oleh. Kerja di sini tuh aku rasa enak, terus kerjanya juga nyantai sih, gak terlalu capek. Terus kita juga kan nambah ilmu. Terus ownernya juga baik sih, jadi kita jadi makin betah. Terus tokonya juga rame, jadi kitanya nyaman. Dan terus jadi kayak kitanya juga nambah kerja di sini tuh jadi enak gitu. Kini setiap oven itu terbuka dan roti hangat mengembang sempurna. Ada senyum yang ikut merekah. Senyum seorang ibu, seorang perempuan, seorang pejuang usaha. Karena ia tahu perjalanan ini belum selesai.
Selama masih ada keyakinan, selama masih ada kerja keras, dan selama masih ada doa, harapan akan terus mengembang. Seperti roti yang hangat di pagi hari.